Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa. Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bagian tanah subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Sekarang jam berapa? Ikut itu aja lah. Berarti 12.15 kurang lebih lah, 12.15. Oke, nih ini kita ulang sebentar. Saya baca ulang sebentar yang minggu kemarin. Edit DNA dan versus mukjizat. DNA itu diedit menggunakan teknologi CRISPR-Cas9. Itu bukan, ini gambaran ini bukan pakai gunting ya. Jadi namanya gunting molekuler yang terbuat dari enzim dan RNA. Jadi bukan, ini gambar itu hanya bayang gambarannya pakai gunting, tapi sebenarnya nggak pakai gunting, ya kan? Pakai enzim dan RNA motongnya itu. Itu hanya gambaran seperti ini tuh. Ya, di Google juga mengatakan seperti itu, hanya gambaran doang, nggak pakai gunting gitu. Barang kecil pakai mikroskop mah pakai guntingnya gimana caranya ya? Dia pakai enzim dan RNA. Nama pembawaan gen mutasi kanker itu namanya BRCA1 dan BRCA2. Oke, ini ulang aja nih. Terjadinya mutasi gen dibagi menjadi 3 kategori ya, pokoknya yang berbentuk kimia, yang berbentuk fisika, dan berbentuk biologis. Jadi yang kimia itu salah satunya yang kimia-kimia lah, pengawet termasuk obat kimia. Kolkisin, obat asam urat, itu juga termasuk dari kimia, obatan kimia, pengawet, termasuk semua lah, minum-minum pengawet, ale-ale semua lah. Itu yang kimia-kimia pokoknya. Itu bisa merubah mutasi gen. Terus fisika yang berbentuk sinar ultraviolet, radioaktif, dan sinar gamma. Jadi kalau kejemur di kelamaan di matahari, makanya orang suka pakai sunblock ya.
Benar, sunblock panel matahari. Oke. Terus yang ketiga adalah biologis, itu terdiri dari virus dan bakteri yang hidup, bio kan ya. Pada virus yang menyebabkan mutasi adalah karena DNA virus itu sendiri. Jadi DNA virus itu yang merubah DNA kita. Oke. Terus lagi yang kemarin adalah saya bicara tentang stem cell. Nah, sebutan untuk sel yang belum memiliki fungsi khusus sehingga dapat mengubah, menyesuaikan dan memperbanyak diri tergantung lokasi sel tersebut berada. Jadi dia umum ya. Jadi disuntik di lever jadi lever, disuntik dari kulit jadi kulit. Jadi dia nggak spesialis. Kalau yang udah spesialis itu sel otak, sel kulit, sel mata itu udah nggak bisa disuntik kemana terjadi mata. Nggak bisa. Jadi ini yang stem cell itu yang masih asli dia. Oke. Terus nama lagi adalah Edit DNA. Edit DNA sekarang sedang berfokus pada penyakit HIV dan kanker. Nah, itu ngeditnya begitu tuh. Anda lihat tuh gambarnya di atas itu ya. Nah, jadi ada yang dipotong, ada yang disambung lagi tuh yang warna merah kayaknya kayak disambung itu artinya dia sedang ngedit ya. Oh nih tambahin supaya matanya biru nih, tambahin ini gitu. Kalau enggak ini kayaknya ini penyebab mutasi kanker, potong aja buang nih. Nah, gitu. Ada yang ditambah, ada yang dikurang. Itulah gambarannya. Gambar saya ngambil semua dari Google pokoknya. Terus kanker adalah mutasi gen karena bahan kimia, pengawet bahan makanan, obat-obatan kimia, fisika dan biologi. Jadi kanker itu terjadi karena 3 macam, kimia, fisika dan biologi. Oke, terus HIV. Karena HIV itu kan sebenarnya nggak sembarangan ya, kecuali salah bekas suntik orang kanker, HIV suntik ke kita atau donor yang darah yang HIV, tapi itu kan ada tapi jarang terjadi. Yang timbulnya HIV karena seks yang tidak bertanggung jawab, jawabannya itu. Maksudnya sih bener ya. Kalau kita bisa diedit DNA-nya supaya anti HIV, menciptakan imun anti HIV ya bagus juga. Jadi mengurangi penyakit HIV yang sukar disembuhkan. Ya benar juga saya pikir-pikir. Tapi kalau sampai terjadi DNA diedit terus anti HIV, bisa seks bebas nanti orang. Oke. Terus ada yang masalah yang kanker gimana? Kanker itu kan karena makanan pengawet. Kalau sampai memang orang anti kanker, nanti manusia akhirnya larinya kemana? Berjual beli makanan dalam kaleng semua. Yang menghasilkan uang. Dalam minuman dalam botol, makanan dalam kaleng, daging-daging ya semua ya. Ya enggak? Semuanya itu arah ke sana. Padahal Alkitab berkata makanan kamu tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Jadi hanya makan kalengan semua kita kalau sampai bisa anti kanker ini. Kayaknya arahnya jadi kacau balau ke depannya nanti kan ya. Kalau sampai terjadi nih, maksudnya niatnya benar, di masa depan bisa disalahgunakan. Itu aja maksudnya benar. Di depan bisa disalahgunakan oleh manusia. Oke. Lukas 17:24. Benar nggak di ke depan ini bisa disalahgunakan? Iya. Lukas 17:24, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belang dari langit dan membinasakan mereka semua. Jadi emang kejadiannya tuh orang makan minum, pesta, kawin-kawin, seks bebas, lagi enak-enaknya. Makanya saya bilang bisa disalahgunakan ke depan, tapi itu harus digenapi karena kita sudah bilang seperti zaman Lot dan zaman Nabi, kawin mengkawin, bangun semua kerja, pesta lapora kalian semua. Terjadi seperti itu. Memang arahnya udah ke sono. Mau ngomong apa? Kita ikutin aja alurnya Tuhan. Kita ini adalah generasi terakhir yang akan memperhatikan seluruh penggenapan Tuhan digenapi semua nubuatnya. Sampai rapture tapi kesononya masih ada Pak. Masih ada perang Harmagedon, masih perang Gog dan Magog. Itu nonton aja dari sana ya. Dari kita nonton aja dari akhirat aja. Apa mau sana hidup sampai Harmagedon? Ikut perang atau gimana? Ya kan kita batasnya sampai rapture. Rapture itu adalah pengangkatan, artinya di mata Tuhan engkau adalah garam dunia. Kalau garamnya sudah tidak asin lagi,
Untuk apa lagi selain dibuang dan diinjak orang. Jadi kalau Kristen tidak tidak menggarami dunia, untuk apa lagi, buang aja di neraka, injek-injek neraka. Atau artinya bisa juga ikan asin itu bisa bertahan itu karena ada garamnya, benar. Kalau garamnya diangkat paling 3 hari udah bosok. Benar terjadi. Rapture artinya garamnya diangkat dari dunia. Kalau garamnya diangkat dari dunia, maka dunia ini akan segera membusuk dalam 3,5 masa. Cuma total 7 kan? 7 hari udah jadi tulang kali ya, kalau ikan ya. Ikan kalau nggak ada garam, ikan seger taruh 7 hari nggak habis. Udah nggak ada garamnya. Nah itu jadi artinya kita orang-orang yang terpilih, yang rapture itu orang pilihan karena dia Tuhan nilainya kamu tuh sudah menggarami selama ini seluruh dunia. Tapi yang hidupnya suam-suam kuku, yang tidak menggarami dunia, tidak jadi terang dunia, yang orang bilang ke gereja cuma seminggu sekali, hari-harinya duniawi, atau kapal selam kadang muncul kadang enggak, ya itu kan nggak bisa. Ya kertas kapal selam ya itu kan nggak bisa menggarami dunia, udah tinggal Tuhan, udah dia sekalian membusuk di zaman Harmagedon, ikut perang, biarin aja. Nah itu artinya rapture, pengangkatan. Oke, terus sampai mana kita tadi? Nah dulu, sekarang antara mukjizat dan teknologi DNA sekarang. Dulu orang berkata setiap benda pasti jatuh ke bumi ini adalah karena kekuasaan Tuhan. Oh hebat Tuhan, ajaib Tuhan. Kenapa bisa jatuh ya? Ya hebat sekarang. Tapi ternyata setelah manusia paham, oh itu bukan karena hebatnya Tuhan, karena adanya gravitasi bumi. Tapi orang yang berpikir desain, berpikir Tuhan itu kan tidak ada. Itu karena gravitasi Tuhan, bukan karena kekuasaan Tuhan. Padahal gravitasi itu adalah ciptaan Tuhan, nah, gitu. Jadi kita nih sedang menggabungkan antara sains dan teologi. Jadi semua yang terjadi itu memang dulu itu karena kekuasaan Tuhan. Jadi orang tidak bisa membuktikan kenapa sih batu saya lempar jatuh, orang tidak bisa membuktikan. Sekarang dibuktikan ada hukum namanya gravitasi. Oke. Sekarang gini, dulu orang berkata bumi adalah pusat alam semesta, namanya geosentris. Zaman-zaman dulu Katolik itu bumi adalah pusat alam semesta, namanya geosentris. Sekarang manusia sudah tahu bahwa bumi mengelilingi matahari, namanya heliosentris. Gara-gara hal ini Galileo Galilei penemu teleskop dihukum tahanan rumah dan mati karena demam dan sakit jantung. Dikurung dia, sakit mati deh. Dia penemu teleskop teropong bintang. Dia udah lihat nih. Salah nih Farisi sekaban ini. Kita nih yang muterin matahari, ini penemuan saya teleskop, saya udah cek ke atas teleskop. Zaman itu tahu sendiri lah ya kan. Wah sesat kamu. Kita nih sekarang percaya kita yang jadi pusat alam semesta. Matahari itu ngelilingin kita, tahu lah. Wah sesat nih. Udah penjara, hukum aja dia sampai mati. Mati bener dia. Sakit demam, sakit jantung, mati dia. Mazmur 139. Sekarang masuk namanya Rana. Saya bikin judul namanya, temanya adalah edit DNA. Masuk Rana mukjizat dan atau masuk Rana mukjizat yang luar biasa. Jadi ada Rana mukjizat dan Rana mukjizat yang luar biasa. Mazmur 139:13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa ajaib yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan tempat yang tersembunyi. Tempat tersembunyi di rahim ibu. Dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Jadi si Daud ini menggambarkan rahim kita itu seperti di bawah bumi, terkurung, tersembunyi gitu. Menggambar itu bahasa alegoris dia, perlambangan. Jadi dia ngerekam, saya ini direkam di bawah bumi, di dalam. Nah, jadi perut ibu itu rahim dianggapnya kayak perut bumi dalam, tersembunyi, nggak kelihatan siapa. Pokoknya di dalamnya ada yang ajaib aja bisa berubah gitu. Matamu melihat
selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Wajar nggak si Daud bilang, sulit aku mengerti semuanya ini. Zaman sekarang, nggak ngerti nih. Tuh dari DNA lah tuh, kayak RNA tuh, dia memproses sel-sel dan kromosom tuh. Nggak ajaib tuh. Nangkap ya? Ya gini. Artinya gini, manusia setelah zaman teknologi dan mesin ini, mereka masuk sebenarnya dalam wilayah, dalam ranah yang namanya ajaib. Oke? Dulu kan ajaib, mujizat, bingung, wah hebat kekuasaan Tuhan. Manusia masuk dalam ranah itu, masuk wilayah itu, yang disebut kau ajaib tuh, gua bisa buktiin. Jadi masuk dalam ranah mujizat. Jadi yang kau sebut-sebut mujizat itu, percaya saja. Percaya apa nih? Saya edit DNA kamu. Jadi seakan-akan seperti yang ajaib apa nih? Jadi manusia sudah dengan ilmu sains masuk dalam wilayah mujizat. Cuma manusia belum bisa mencapai namanya ranah atau wilayah mujizat yang luar biasa. Jadi untuk yang mujizat manusia bisa masuk. Kan biasa, ini mujizat, benar? Mujizat adalah sesuatu yang luar dari biasa. Jadi manusia sudah masuk level 2, Pak. Level 3 adalah mujizat yang luar biasa. Ini aja sudah ajaib. Keluar lagi, transenden lagi, mujizat yang luar biasa. Itu yang ketiga nggak bisa. Contohnya adalah debu tanah menjadi daging. Gimana caranya Tuhan membentuk debu tanah, bikin patung, ya, patung loh, bikin tuh pakai Tuhan hembuskan terus hidup. Bagaimana tanah menjadi daging? Itu mujizat wilayah, mujizat yang luar biasa. Nggak bisa manusia pakai sen. Manusia hanya masuk wilayah mujizat di mana yang ada aja gua selidiki. Yang ada, manusia ada, selidiki. Bintang ada, saya selidiki. Matahari ada, saya selidiki. Tumbuh-tumbuhan ada, saya selidiki. Jadi dia masuk wilayah yang kedua. Yang biasa ini bagi ilmu sains, itu mah biasa bagi saya. Karena saya sudah masuk dalam wilayah mujizat, wilayah ajaib. Manusia kayaknya arahnya mau arah ke mujizat yang luar biasa, kayak mau arah ke sana dia. Nah, mujizat yang luar biasa ini termasuk tanah, diludahin sama Tuhan Yesus dibikin bola mata. Bagaimana tanah bisa jadi daging bola mata ini? Itu nggak bisa. Mujizat yang luar biasa, nggak bisa. Ilmu sains mentok di biasa, masuk wilayah mujizat, masuk wilayah ajaib ya, level 2. Level 3 nggak sanggup. Jadi yang Anda anggap mujizat itu bagi orang sains, mana ada mujizat sih, nih saya buktiin dengan DNA gitu maksudnya. Kisah 19:11. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Bagaimana caranya secara sains diselidiki, sapu tangan bisa nyembuhin orang sakit? Gimana caranya? Kan nggak bisa kan? Mujizat yang luar, level 3 dia, nggak bisa. Biasa, mujizat yang luar biasa. Level 3 nggak bisa. Nah ini yang masih yang level 3. Kalau sampai bisa level 3, tapi ATM mau masuk level 3 nggak? Wah ini. Ini udah mulai kebuka kok bahasanya kemana kan? ATM mau masuk level 3. Karena secara biasa, dokter-dokter biasa sekarang masuk wilayah mujizat, wilayah ajaib dengan ngutak-ngutik DNA. Hal itu nggak hal biasa bagi sains. Tapi kan sains tidak bisa masuk wilayah yang ketiga, mujizat yang luar biasa. Yang mau masuk wilayah level 3 siapa? Anthropos Theos Ministry. Terus makanya Anda harus berbangga di sini. Ini memang pelajarannya agak berat, harus pelatihan, benar-benar latih sampai bisa masuk level 3 ini.
Karena sejak Kejadian 2:3 Tuhan tidak pernah lagi mencipta. Bunyinya apa? Kejadian 2:2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Berhenti. Harus konsisten nih, berhenti ya. Sejak ayat ini, Kejadian 2:3 ini, Tuhan tidak pernah lagi mencipta. Mencipta artinya dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi cipta dari yang tidak ada menjadi ada. Stop di Kejadian 2:3. Setelah Kejadian 2:3 dan seterusnya, tidak ada lagi Tuhan berkata, aku menciptakan. Tidak ada lagi. Tapi apa? Setelah itu Tuhan melakukan pembentukan. Kejadian 2:7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup. H, huruf H. Adam, tutup lagi H. Elohim, huruf H pertama, H, huruf hembus. Adam, ditutup lagi huruf H. Jadi Tuhan waktu bentuk patung pakai debu tanah, Tuhan begini, engkau ciptaan Allah, ciptaan Elohim. Huruf hembus yang pertama. Apa itu? Ruah atau rohnya manusia. Nama kamu adalah Adam, manusia terbuat dari tanah. Lalu harus hembus yang kedua, H di ujung. H Adam, H. Harus hembus yang kedua, H. Itu namanya hembusan nesama. Apa itu nesama? Nah, nesama itu adalah inspirasi ilahi atau kecerdasan ilahi. Banyak orang kecerdasan ilahi ini menerjemahkannya sebagai hati nurani. Jadi perbedaan antara manusia Pithecanthropus erectus, perbedaan antara kita dengan manusia purba Flintstone itu adalah di huruf hembus yang kedua, nesama. Nesama artinya inspirasi ilahi atau kecerdasan ilahi. Suka diterjemahkan sebagai hati nurani. Kecerdasannya ilahi. Kalau binatang tidak punya kecerdasan ilahi. Karena kecerdasan ilahi itu dia bisa, siapakah aku? Aku tahu, aku namanya Hendy dan aku berumur 50 tahun. Aku tahu siapa diriku. Itu inspirasi ilahi, kecerdasan ilahi. Kalau ditanya binatang, guguk, siapa namamu? Huk, 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 huk. Nama kamu siapa? Huk, huk, huk. Dia tidak bisa mengenal dirinya sendiri. Nah, itulah perbedaannya antara manusia purba dan kita manusia modern. Oke, terus. Setelah ayat Kejadian 2:7 ini, kan katanya membentuk manusia. Sejak ayat ini sampai Tuhan Yesus itu, ya, terus sampai mujizat luar biasa yang dilakukan oleh Paulus dari Kejadian 2:7 membentuk manusia dari tanah terus sampai zaman-zaman Rasul, itu tidak ada lagi namanya mencipta, tapi membentuk. Membentuk itu artinya dari bahan yang sudah ada, ya, mengubahnya dari sesuatu yang diinginkan atau membentuknya dari sesuatu yang dia inginkan. Bahannya sudah ada. Jadi bukan yang tidak ada, bahannya sudah ada. Oke. Contohnya apa? Air, bahannya air menjadi anggur di perkawinan siapa? Kana. Bahannya sudah ada. Oke. Adam juga begitu diciptakan dari bahan yang sudah ada, benar? Dari debu tanah dihembuskan nafas dari bahan yang sudah ada, bukan mencipta. Terus Tuhan Yesus mulai lakukan. Air menjadi anggur di perkawinan Kana. Dari bahan air menjadi anggur. Ada dari bahannya. Udah gak cipta lagi. Jadi jangan bilang Tuhan Yesus menciptakan anggur. Enggak, salah bahasanya. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Karena dari bahan sudah ada. Terus apalagi tanah
menjadi bola mata orang yang buta sejak lahir. Benar? Dari tanah, diludahi, dibutul-butul kayak kelereng, masukin ke mata. Tes dari bahan yang sudah ada. Ada lagi ya Pak? 2 ikan dan 5, benar? 2 ikan dan 5 roti. Dari bahannya apa? Dari ikan. Dari roti dibikin buahnya. Dari bahan yang sudah ada. Kalau gitu pertanyaan saya adalah sekarang. Matius 9:20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, asalku jamah saja jubahnya, aku akan menjadi sembuh. Oke. Menjamah jumai yang luar biasa itu termasuk mujizat biasa atau mujizat yang luar biasa? Menjamah jumainya. Menjamah jumai itu termasuk mujizat atau mujizat yang luar biasa? Mujizat yang luar, karena cuma megang baju. Tapi pertanyaan saya, sampai pendarahannya sembuh itu masuk dalam wilayah mujizat atau mujizat yang luar biasa? Kesembuhannya, pendarahannya itu 12 tahun pendarahan. Oke, cara menyembuhkannya dengan cara mujizat yang luar biasa, yaitu menjamah bajunya Tuhan Yesus. Pertanyaan saya adalah, sekarang penyakitnya pendarahan sembuh itu termasuk mujizat biasa atau mujizat yang luar biasa? Kesembuhannya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sampai pendarahan bisa sembuh? Stem cell. Iya. Cara penyembuhannya mujizat yang luar biasa, tapi kesembuhannya adalah stem cell. Kan saya bilang stem cell adalah dia bisa membelah. Itu disembuhin sama Tuhan. Saya pernah cerita bahwa tangan saya kiri dan kanan itu begini. Jadi kalau sebelah kiri itu lebih pendek dia. Jadi kalau saya begini ya. Jadi tangan kiri saya itu lebih pendek. Saya sebut aja nih. Waktu itu saya di GBI Rahmat Immanuel Ministry. Lalu lagi duduk habis khotbah, pendeta Ruyandi Hutasoid. Dulu itu dia terus dari pendeta terus buka partai Damai Sejahtera, nggak ajak bubar. Tapi itu yang bikin mujizat tuh melalui dia. Jadi pendeta Ruyandi Hutasoid. Jadi kalau begini itu tangan kirinya lebih pendek. Lalu saya panggil saya, oke kamu Bapak maju Bapak, saya doakan. Semua jemaat yang hadir jangan tutup mata dan perhatikan tangan Bapak ini. Oh, itu memang luar biasa juga sih. Oke Pak, tangannya begini Pak, tangan saya begini. Perhatikan ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan jari bergerak sama panjang. Dalam nama Yesus. Saya lihat sendiri jari saya ngejar yang kanan. Tumbuh saat itu juga. Itu yang dilakukan Tuhan apa? Stem cell. Membelah diri. Tulang dan kulitnya membelah diri. Ngejar. Cuma masalahnya manusia untuk melakukan stem cell memerlukan waktu. Maka suntiknya setahun bisa 3 kali. Tuhan Yesus kan tidak pakai waktu. Saat itu stem cell dilakukan, tumbuh, membelah cepat, maka terbentuklah tulang dan kulit dan daging saya. Ngejar lama. Detik itu juga. Saya loncat dari mimbar, saya nggak bohong. Saya loncat, kaget saya, wis, tangan tumbuh kayak pohon. Loncat saya dari mimbar. Wah, saya bilang gila sih lah. Sampai loncat itu. Karena saya lihat tangan saya itu sebelah kiri tumbuh kayak pohon, Pak. Dia ngejar itu. Ngejar yang sebelah kanan. Hai. Sehari ini saya baru kebuka. Rupanya Tuhan waktu itu lagi melakukan stem cell. Masuk mujizat yang biasa. Sekarang sudah bisa diakalin stem cell. Ada rumah sakitnya. Kan udah gak heran lagi. Terus oke. Ya. Sedikit lagi 5 menit lagi. Nah ini Anda lihat ada gambar mutasi gen yang kedua. Ada nggak gambar mutasi gen yang 3? Nah itu Anda lihat mutasi gen. Sampai sini aja ya. 5 menit saya minta. Mutasi genetik adalah perubahan pada urutan DNA yang terjadi selama pembelahan sel. Saat sel membuat salinan dirinya sendiri, DNA memberi tahu tubuh cara berbentuk dan berfungsi.
Perubahan cara kerja sel terkadang dapat meningkatkan protein yang diproduksi sel dan memungkinkannya beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Contoh mutasi genetik positif adalah yang dapat melindungi seseorang dari penyakit jantung atau diabetes, bahkan dengan riwayat merokok atau kelebihan berat badan. Gini, ada orang baru ngerokok 5 tahun kena kanker. Tapi ada orang ngerokok 30 tahun nggak kena kanker. Ini jawabannya. Contoh mutasi positif adalah yang dapat melindungi seseorang dari penyakit jantung atau bahkan dengan riwayat merokok atau kelebihan berat badan. Perubahan pada cara kerja sel terkadang dapat meningkatkan protein yang diproduksi sel dan memungkinkannya beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jadi waktu pembelahan sel itu, kalau proteinnya nambah, dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi kalau ada keturunan yang rokok 30 tahun, memang ada adaptasi dalam selnya. Ada yang 5 tahun udah kena kanker. Karena selnya tidak ada adaptasi waktu pembedahan sel. Itu maksud saya. Nah, gambarnya di bawah itu. Itu gambar DNA mutasi itu. Jadi di situ nggak kelihatan ya. Jadi kalau kelihatan itu ada sebenarnya ada itunya deh, ada hurufnya deh. TTA, AAT tuh urutannya tuh. Jadi Anda perhatikan, oke, kita lihat yang nomor A aja. Kalau namanya ngedit itu begitu, merahnya dibuang, di dalam yang merahnya dibuang tuh, itu delete, dicabut, pakai tadi zipper tuh kan, zipper CS9 dicabut. Atau nomor B, tadinya begini, terus ditambahin tuh yang putih tuh, nomor B, kan? Benar, tadinya nggak ada kan? Urutan ditambahin putih. Tuh. Atau yang ke C, merahnya atau diganti biru, jadi biru semua. Nah, itu namanya edit DNA. Ya. Enak kan kalau pakai gambar lebih cepat ngerti, walaupun tadi bukan ilmuwan, tapi kalau ngeliat gambar udah ngerti ya. Ya pasti Google yang menjelaskan ini. Kan sedang Apple yang ketiga, kalau nggak ada Apple ketiga, kita juga kebingungan banding DNA itu gimana gambarannya gitu. Ya. Nah, mutasi gen adalah perubahan urutan DNA Anda dengan menghilangkan, menambah atau mengganti potongan DNA Anda. Tuh. Menghilangkan, menambah atau mengganti potongan, mengganti. Jadi yang A itu dicopot, yang B ditambah putih, yang C merahnya diganti sama biru. Jadi menghilangkan, menambah atau memotong. Nanti kalau dicek di DNA-nya, waduh ini ada gen BRCA1 di penyebab kanker, otomatis harus di apa? Kalau ada mengandung gen BRCA1 seperti kemarin Angelina Jolie itu mau nggak dia apa? Potong, benar ya, buang. Wah ini ada BRCA1 nih, ini harus diedit nih, buang nih. Mengandung itu, tapi pakai mikroskop, nggak bisa pakai potong gunting ya. Ini hanya gambaran saja. Nah sampai sini dulu, saya mau jelasin satu, ini nggak usah buka lagi, minggu depan. Saya buka satu pemikiran. Perhatikan. Kita selama ini ada kesalahan di dalam pemahaman teori dan praktek. Teori dan praktek, teori dan data, teori dan kebenaran. Kita selalu begini. Itu kan teori, prakteknya belum tentu bisa. Benar? Antara teori dan praktek, teori dan fakta, teori dan kebenaran. Kita ada kesalahan kepahaman nih. Saya kan dalam beberapa minggu ini belajar sains tentang ilmuwan, tentang penemu sains ini. Rupanya ada kesalahan Pak kita dalam mengartikan pemahaman di dalam dunia praktek sehari-hari dan di dalam dunia sains Pak. Perhatikan. Kalau kita pendeta khotbah ngajar tentang karakter, benar? Perubahan karakter, perubahan sifat, bijaksana, itu orang bisa bilang, itu kan teori Pak Pendeta. Prakteknya belum bisa. Itu teori itu. Sekarang bagaimana Anda memahaminya? Menurut teori Darwin, manusia dari monyet. Pak, Anda mau bilang itu kan teori, Pak. Atau gimana? Sama nggak dengan yang tadi saya bilang? Kalau pendeta khotbah itu sedang mau merubah tentang sifat, karakter, kebijaksanaan, cinta kasih dan segala macamnya. Orang berkata, pendeta itu ngomong teori, belum tentu bisa prakteknya. Oke, sekarang saya masuk ke sains. Kata-kata yang sama saya pakai di sains. Menurut teori Darwin, manusia dari monyet. Bagaimana jawabnya?
itu kan teori. Bisa begitu? Prakteknya enggak. Gimana? Saya jelaskan. Ini saya penutup untuk ini, makanya saya nggak mau khotbah, saya mau khotbahin dulu supaya kebuka nanti untuk minggu depannya kebuka. Dengar, pemahaman kita sebagai orang awam sama pemahaman dengan ilmuwan itu berbeda. Apa bedanya? Kalau pendeta khotbah merubah karakter, sifat, cinta kasih, belas kasihan, kebijaksanaan dan segala macam. Orang akan bisa berkata itu teori, prakteknya belum tentu bisa seperti itu. Itu kan teori. Dengar. Tapi perkataan ini tidak bisa dipakai untuk ilmuwan. Kalau orang berkata teori Darwin, manusia dari monyet terjadi evolusi yang bertahun-tahun Tuhan akhirnya jadi manusia. Anda tidak bisa berkata itu kan teorinya si Darwin yang bikin. Saya nggak percaya, itu bohong. Anda nggak bisa bilang begitu. Di dalam penemuan sains, ilmuwan, dengar nih, teori itu dibikin berdasarkan fakta. Jadi sebelum jadi teori, diuji coba dulu, praktek, tes, gimana ini mutasi gennya gimana, evolusi dicek dulu, penemuannya ada nggak, penemuan tengkorak-tengkoraknya, terus dicari dulu. Setelah dicari penemuan DNA begini, editnya begini, mutasinya begini, ke dokternya begini, terjadi stem cell begini, diedit. Setelah uji coba berhasil, untuk menerangkan ini yang saya temukan ini, dibikinlah teori. Terbalik kan? Awas, jangan sampai nggak punya pengetahuan jadi nah, saya terakhir pengetahuannya dia berlawanan dengan yang biasa orang awam suka memahami. Itu kan teori. Dalam ilmuwan sains tidak boleh. Mereka bikin teori berdasarkan yang sudah ditemukan, sudah diuji coba, sudah diteliti dan berhasil. Untuk menerangkan apa yang saya temukan ini dibikinlah teori. Teori itu adalah pengetahuan tentang yang saya sudah berhasil ini. Terbalik, di dalam ilmu sains, praktek dulu baru bikin teori. Kalau udah mulai berubah ya, kalau ada orang berkata itu teori Darwin, Anda tidak boleh bilang itu kan teori. Anda goblok. Si Darwin sudah menyelidiki, penemuannya ada. Cuma dia terputus di namanya mata rantai yang terputus, namanya missing link. Dari manusia Cro-Magnon menurun Homo sapien, manusia modern, ada satu tengkorak yang harus ditemukan. Akhirnya matilah si Darwin, penerusnya namanya Eugene Du Bois. Dia teruskan, dia mencari missing link yang terhilang ini. Ini harus ada satu lagi yang saya temukan tengkorak deh, supaya saya mempertemukan antara manusia Cro-Magnon dan Homo sapien, manusia modern. Akhirnya si Eugene Du Bois nyerah, mati juga, nggak ketemu dia. Kalau kita sudah tahu, Pak, kenapa nggak ketemu, Pak? Ya Kak? Kaki sudah tahu. Oh, ini manusia purba, ini manusia modern. Ke Adam kok. Ini beda, nggak ketemu lah. Oh, ini ini semua sudah dibuang di zaman air bah. Nggak ketemu. Memang si Eugene Du Bois juga nggak ketemu. Artinya nantilah. Minggu depan nanti karena capek. Oke, sekarang saya fokus dulu kepada bahwa apa yang dipahami oleh orang awam yang suka berkata itu kan teori, prakteknya nggak begitu. Itu kan teori. Di dalam ilmu sains tidak bisa. Diuji coba dulu, ditemukan dulu faktanya, dikeker, dilihat bagaimana ngeditnya, stem cellnya gimana. Wah, semua diselidiki, ditemukan. Oh, ini DNA-nya pakai karbon 14, cek dulu. Ini umur berapa tahun ini fosil. Sudah ketemu, sudah terbukti kuat. Lalu dibikin sebuah pengetahuan untuk menerangkan apa yang saya temukan. Lalu pengetahuan ini disebut dengan apa? Teori. Jadi kalau dalam sains diuji coba dulu, tes dulu, berhasil baru dibikin teori. Terbalik. Kalau kita yang sehari-hari bikin teori dulu,
Nanti jadi nggak jadi urusan belakang. Nggak kepake ilmu Anda. Itu memang boleh Pak, kalau tentang sifat, karakter, bijaksana ya itu kan teori Pak Pendeta. Prakteknya pada sontoloyo semua Pak Pendeta. Itu boleh Anda bilang teori. Tapi ATM akan menuju ke sana. Kita sedang latihan mempraktekkan secara fakta kehidupan. Udah jadi, saya bikin teorinya nanti. Kita belum jadi Pak. Udah jadi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nanti Tuhan akan bilang, sekarang ajarkan teorinya. Pengetahuannya baru terbuka oleh seluruh gereja. Karena kita aja belum uji coba. Digebukin masih ngelawan gak ya? Masih ngelawan gak? Dimaki-maki, anjing lu, masih ya? Belum jadi. Nanti udah jadi, Tuhan bilang sekarang ajarkan kepada umatku teori pengetahuannya. Kamu sudah jadi sekarang. Amin. Itu dia. Di mana cari pengetahuan seperti ini? Kalau bukan hanya di Anthropos Theos Ministry. Karena Tuhan yang mengajar kita langsung. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai Tuhan, kumpulkan kami minggu depan Tuhan dengan tubuh yang sehat. Cuaca sangat panas Tuhan dan kami percaya Engkau memberikan kesehatan kepada kami dan menjauhkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Semua yang bernafas